8 orang penghambat rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ternyata hanya 8 orang saja penghambat rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Jika 8 orang ini sepakat, 8-8-nya sepakat bareng-bareng untuk memerintahkan anak buahnya segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, maka RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu akan segera disahkan menjadi undang-undang. Jadi hanya tergantung pada 8 orang ini. Lalu siapakah 8 orang itu? Mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, yang tidak lupa kami doakan senantiasa sehat walafiat, banyak rizkinya datang melimpah ruah, datang dari mana saja. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, turunannya duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, mari kita lanjutkan pembahasan siasah Islamiyah, politik Islam. Tapi tidak harus negara Indonesia itu menjadi khilafah, tidak harus. Tetapi siasah Islamiyah harus dipahami oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam. Nah, sampai saat ini rakyat Indonesia belum pernah membahas dan mengetahui apa itu siasah Islamiyah. Siasah Islamiyah yaitu siasat strategi politik yang berdasarkan kemaslahatan dunia dan akhirat untuk memperbaiki kehidupan dunia maupun akhirat. Itulah siasah Islamiyah. Nah, pada kali ini kita akan membahas 8 orang yang menjadi penentu, karena 8 orang ini sampai sekarang ternyata masih menghambat rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Pacul, yaitu salah seorang anggota DPR RI dari fraksi PDIP, bahwa RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi bukan tergantung pada orang-orang yang menjabat sebagai anggota DPR RI, namun tergantung pada orang-orang yang menjadi atau menjabat sebagai ketua umum partai politik, yang anak buahnya itu memiliki kursi di DPR RI. Nah, pernyataan Bambang Pacul ini memang benar sekali. Jadi kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia harus paham peta politik. Yang namanya anak buah itu duduk di DPR, kalau ketumnya tidak mensetujui ya tidak akan terwujud. Semuanya itu tergantung dengan ketum. Ketum artinya adalah ketua umum, ya, ketua umum partai itulah yang sebenarnya yang memiliki negara. Jadi kalau misalnya rakyat Indonesia saat ini hanya memandang presiden dan DPR, itu salah besar. Karena presiden bisa begini begitu itu juga atas restu dari para ketua umum partai politik. Karena para ketua umum partai politik itu memiliki anak buah di mana-mana. Ada yang duduk di DPR RI, ada yang duduk di DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Ada yang menjadi gubernur, wakil gubernur, ada yang menjadi bupati, wakil bupati, ada yang menjadi wali kota. Itu semuanya adalah anak buah dari ketua umum partai politik. Ya, sekali lagi, rakyat Indonesia harus paham nih tentang peta perpolitikan Indonesia. Nah, 8 partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang memperoleh kursi di DPR RI periode
2024 dan 2029. Inilah partai pemenang pemilu pada periode 2024 sampai 2029. 8 partai, ketumnya adalah 8 orang. Karena 8 partai yang menjadi pemenang pemilu, maka RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu ya tergantung dari ketua umum 8 partai ini. Paham enggak? Jadi kalau ketua umum dari 8 partai ini sepakat, mereka membahas bareng-bareng, udahlah ayo kita suruh anak buah kita yang ada di DPR RI semuanya sepakat segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Ya semua anak buahnya nggak akan berani menolak. Berani menolak, berani menentang, pecat loh ya kan? Pecat aja. Mulai sebab itulah kita dorong dari ke-8 ketua umum partai politik ini untuk menyuruh anak buahnya. Nah, ke-8 ketua partai umum itu siapa saja? Yang pertama adalah PDIP, karena PDIP memiliki 110 kursi. Ketua umumnya ya sudah tahu semua lah, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Golkar. Partai Golkar memiliki 102 kursi. Ketua umumnya Bahlil Lahadalia. Jadi antara ketua umum PDIP, ketua umum Golkar ini sepakat misalnya. Dan kita dorong nih, kita provokasi untuk kebaikan. Jadi provokasi itu tidak semuanya buruk. Provokasi yang baik ini yang dilakukan oleh kiai, ulama, ya kan, provokasi baik ini. Kemudian Partai Gerindra memiliki 86 kursi, ketua umumnya jelas yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kemudian Partai Nasdem memiliki 69 kursi, ketua umumnya Bapak Surya Paloh. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memiliki 68 kursi, ketua umumnya Caimin atau Muhaimin Iskandar. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memiliki 53 kursi, ketua umumnya Ahmad Syaihu. Kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN memiliki 48 kursi, ketua umumnya Zulkifli Hasan. Dan Partai Demokrat memiliki 44 kursi, ketua umumnya AHZ. Jadi 8 ketua umum ini sekali lagi kita provokasi nih, supaya mereka segera sepakat bareng-bareng hanya 8 orang saja. Kemudian mereka memerintahkan anak buahnya di DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi undang-undang. Nah, kalau 8 orang ini sepakat, maka insya Allah RUU perampasan aset akan segera dimiliki oleh Indonesia. Oleh sebab itu sebarkanlah video ini di mana-mana. Semoga ketum-ketum partai mendengarkannya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.